dulu juga sepertinya tidak asing, kayaknya pernah ketemu tapi nggak tahu offline atau online ketemunya gitu ya. Nah, alhamdulillah akhirnya sekarang berkesempatan untuk bisa bertatap muka langsung gitu ya dengan Bapak Ibu dosen, dengan teman-teman semuanya. Kita hari ini bisa sama-sama belajar dengan topik adalah how to accelerate your business through digital marketing. Satu topik yang harapannya ini menjadi satu topik yang bisa relevan gitu ya buat kebutuhan kita semua, karena saya percaya di sini semuanya pasti ya calon profesional, calon entrepreneur yang pastinya ketika kita mau memasarkan bisnis kita, memasarkan produk kita, nggak bisa lepas dengan yang namanya digital marketing, apalagi di era seperti saat ini gitu ya. Eranya sekarang namanya digital. Ya, sebelumnya udah digital, perkembangan teknologinya begitu luar biasa cepat, ditambah COVID semakin cepat lagi. Nah, ini makanya menjadi sesuatu yang tentu saja nggak bisa kita lepaskan gitu. Makanya kita hari ini akan sama-sama belajar. Saya juga sharing juga, harapannya juga masih belajar juga melalui diskusi yang nanti akan kita lakukan setelah sesi sharing pada pagi hari ini. Oke, boleh next slide. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan, ini istilah saya tidak akan perkenalkan lagi, tapi mungkin saya akan tambahin tentang PT Nutriford Indonesia. Saya sendiri sudah bergabung di PT Nutriford Indonesia sejak tahun 2009, jadi kurang lebih 13 tahun sampai sekarang. 13 tahun lebih. Tadi juga kebetulan waktu ngobrol sama Bapak Dr. Guru disampaikan ternyata beliau pernah sering gitu ke pabrik kita di Ciawi. Nah, ini yang luar biasa sekali. Dan saya sampai kaget. Juga kalau di sini angkanya yang saya bacakan itu di Indonesia sendiri ya, termasuk Southeast Asia itu masih relatif kecil, hanya 69%. Itu user versus total population. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalkan Amerika, itu sudah sampai lebih dari 90%. Demikian juga di sosial media users itu juga kita masih angkanya 69%. Ketika dibandingkan sama dunia, Amerika itu sudah 70% lebih. Nah, ini tentu saja akan menjadi satu potensi gitu ya, bahwa orang yang menggunakan internet semakin lama itu semakin banyak. Kebiasaan kita untuk mengakses internet itu menjadi semakin tinggi gitu ya. Nanti kita lihat angkanya juga di belakang. Oke, next slide. Nah, kita lihat biasanya dari Indonesia, bagaimana dari Indonesia. Indonesia juga luar biasa lihat kenaikannya. Bahkan dibandingkan dengan populasi yang menggunakan mobile connection itu 125,6%. Jadi sudah populasi kita 275 juta. Selanjutnya juga internet di sosial itu 73,7%, aktif sosial media users itu 1,8%. Kenaikannya bisa dilihat dari sebelah kanan. Kenaikan mobile connection, internet users maupun aktif sosial media itu semuanya lebih dibandingkan dengan kenaikan populasi. Ya, jadi tentang peningkatan penggunaan internet jauh lebih cepat dibandingkan dengan penambahan juga. Yang tentu saja ini akan menunjukkan perubahan dengan cara kita melakukan kegiatan marketing. Oke. Nah, kemudian mungkin ini juga gambaran bagaimana digital platform ini menciptakan perubahan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan data ini dari Interspend Media itu kita terkoneksi dengan media itu 8 jam 52 menit rata-rata dari seluruh Indonesia dengan survei 8 jam 52 menit itu kita terkoneksi dengan ini media internet, di mana yang paling tinggi adalah 3 jam 15 menit itu menggunakan sosial media. Saya rasa di sini juga semuanya punya sosial media. Siapa yang punya Instagram? Semua punya ya. Angkat tangan juga. Ya, semuanya punya ya. Saya senang akhirnya saya lihat angkat tangan lagi. Soalnya kalau di online ya kan angkat tangan atau oke, kita bisa lihat akhirnya bisa lihat angkat tangan lagi. Ya, hampir semuanya teman-teman di sini punya sosial media, Instagram, Facebook, dan itu rata-rata penggunaan di Indonesia 3 jam sendiri setiap hari. Maka lihat sosial media. Dari itu kalau penggunaan kan 8 jam 52 menit itu lebih tinggi dari jam tidur kita. Ya, rata-rata orang jam itu 7 sampai 8 jam lebih tinggi terkoneksi sama internetnya dibanding sama jam tidurnya. Lalu perilakunya adalah consensus behavior. Saya rasa kalau di sini Mas
masih kuliah semuanya ya, pernah nggak sih satu hari nggak buat gedung? Jarang mungkin ya, jarang sekali gitu. Ya, saya juga apa namanya sepanjang tahun kemarin saya lagi kuliah saya juga, hampir nggak pernah kalau saya kuliah nggak suka gedung juga. Ya, mau cari tahu apapun gitu ya, pasti dia betul. Ya, nanti saya apa cari lokasi umur karena saya beberapa dulu gitu, saya cari di Google Maps. Itu sudah otomatis gitu. Kita mau cari apapun kita masuknya lewat Google, ya, oleh behavior. Lalu konten kritis, ya kan? 98,5% itu punya video online, yaitu YouTube, bukan TikTok. Di sini yang punya TikTok siapa? Katakan TikTok. Oke, saya Instagram, ya. Ini TikTok itu ketahui ya. Sekarang TikTok itu sudah bergeser. Kalau dulu ya, kita lihat TikTok kayaknya joget-joget bukan. Sekarang TikTok itu jadi macam-macam. Masih sudah semacam joget-joget, bahkan TikTok Shop untuk luar biasa. Nah ini saja suatu potensial kita sebagai seorang marketer harus manfaatkan sehingga akhirnya kita bisa catch up dengan perubahan yang ada. Oke, next slide. Nah berikutnya ini adalah data gitu ya tentang mobile app ranking yang user yang paling banyak digunakan nomor selanjutnya adalah WhatsApp. Ya saya rasa semuanya di sini sudah menggunakan WhatsApp nomor 1. Yang kedua juga Facebook, ketiga Instagram, keempatnya juga Shopee juga. Ya, belanja online lewat Shopee. Ya, OPD juga. Lalu ya kalau yang suka main game ya kan, nomor satunya adalah Mobile Legends. Nah di sini kita bisa melihat gambarannya ya bahwa aplikasi-aplikasi ini cara berperilaku kita sehari-hari. Ya, kalau dulu kita lapar ya kan, lapar cari warung yang dekat. Sekarang kalau lapar ya pakai Gojek atau Grab kan. Kalau dulu kita cari barang, misalkan barang buku atau alat tulis ya, kita cari ke toko buku alat tulis. Sekarang kita mau cari barang apapun, kayaknya cari ke Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu cara kita berperilaku sehari-hari. Kayak nggak pernah bisa lepas. Kadang kita tuh kalau misalkan gitu ya pergi ya, nggak tahu teman-teman merasakan atau enggak gitu ya. Saya kalau pergi dompet saya ketinggalan, saya masih nggak apa-apa. Karena saya uangnya ada di HP, ada di OVO, ada di GoPay ya. Dompet ketinggalan nggak apa-apa. Tapi kalau HP ketinggalan saya masih pulang. Nggak mungkin saya nggak pulang kalau HP saya ketinggalan gitu ya. Karena kalau HP saya ketinggalan, ya saya nggak bisa koneksi dengan orang-orang gitu kan. Itu susah gitu. Termasuk juga dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, itu merubah cara kerja kita. Nah ini mungkin kalau teman-teman di sini kan sentralial ya, masuk genset itu mungkin ini jadi kabar baik gitu ya. Sekarang salah satu daya tarik yang dilakukan oleh kantor-kantor itu mereka melakukan kerjanya secara fleksibel. Kalau dulu kita kerja ada sistemnya harus absen, backlog segala macam, sekarang lebih fleksibel. Karena ya buat apa? Kita menghabiskan waktu untuk check out segala macam kalau semuanya bisa terkontrol secara digital gitu. Nah, platform-platform aplikasi ini akhirnya berubah cara kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke, next slide. Nah, berikutnya ini adalah challenge sekaligus opportunity dari perubahan perilaku digital tadi gitu ya. Yang pertama adalah challenge yang dulu, di mana dengan perkembangan digital yang begitu cepat ditambah dengan COVID melahirkan istilah yang namanya before and rise. Ya ini dari datanya December gitu ya. Before and rise maksudnya apa? Before itu adalah bisnis-bisnis yang tidak bisa berkembang, yang bisnis-bisnis yang mengalami penurunan karena adanya pandemi dan perkembangan digital. Sementara the rise adalah bisnis-bisnis yang justru bertumbuh gara-gara adanya pandemi atau digital. Nah, kita juga bisa melihat gitu ya, ada 4 kuadran yang menentukan bahwa bisnis-bisnis seperti apa sih yang akan bisa bertahan di jangka panjang, future business dan juga survival business. Tentu saja yang bisa bertahan adalah yang ada di pojok kanan atas, bisnis-bisnis yang seperti pick up delivery, kemudian online shop,
biasanya anggaran terbesar setiap negara itu dihabiskan untuk militer. Tapi sekarang dengan perubahan dunia yang kena pandemi selama 3 tahun terakhir, anggaran terbesar dunia negara satu negara itu adalah di sektor medical. Nah, tentu saja ini juga menjadi salah satu peluang juga gitu ya, ketika kita bergerak di bisnis-bisnis yang terkait sama health and medical, sehingga akhirnya itu akan meningkatkan awareness dari setiap orang untuk lebih healthy concern. Dan juga ini sebenarnya cukup relevan juga dengan bisnisnya Nutrifood gitu ya, karena Nutrifood memang salah satu perusahaan yang memang setiap produknya itu produk-produk makanan yang sehat, sehingga akhirnya ini harapannya juga berbeda juga dengan tren future yang ada di masa akan datang. Nah, selanjutnya ini juga ada 4 new value proposition yang disampaikan oleh Joshua Hadi gitu ya, tentang tren ke depan seperti apa pasca pandemi dan juga perubahan digital. Yang pertama adalah go virtual. Ya mungkin sekarang sudah mulai banyak dilakukan secara offline gitu ya, tapi sistem hybrid itu mungkin nggak akan pernah hilang. Ya termasuk mungkin salah satunya di dunia akademik. Ya di dunia akademik itu sekarang menurut saya challenge-nya menjadi luar biasa, karena dari luar negeri kampus-kampus sekarang sudah melakukan sistem secara online, ya kan? Nah kalau misalkan kita nggak beradaptasi dengan itu bisa jadi challenge tersendiri juga sebenarnya, karena kita akan bersaing kalau dulu mungkin gitu ya, persaingannya hanya di area lokal atau dekat-dekat saja. Sekarang kita bersaingnya sampai ke luar negeri, karena luar negeri bisa kita akses secara online. Makanya banyak juga dunia pendidikan yang sekarang menggunakan sistem hybrid gitu ya, termasuk juga nggak cuma dunia pendidikan. Nah ini yang pertama, bagaimana korelasi bauran promosi itu dengan digital. Ya ini yang pertama adalah bagaimana kita mengiklankan online advertising. Dari data most used social media platform, kita bisa melihat bahwa platform nomor 1 yang banyak digunakan adalah YouTube, nomor 2-nya WhatsApp, ketiga Instagram, keempat Facebook. Termasuk sosial media use-nya itu tinggi sekali di Indonesia. Nah ini saja peluang gitu ya untuk kita melakukan ads lewat via online. Nah ini adalah salah satu contohnya sosial media aktivitas juga gitu, dimana kita juga punya akun YouTube sendiri. Nah cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat ads atau pemasaran lewat YouTube, harus sesuaikan kontennya dengan target market yang memang disasar. Misalkan kita ngomongin contohnya Tropicana Slim gitu ya, segmennya target marketnya Tropicana Slim itu kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu sukanya adalah masak ya kan, atau info-info kesehatan. Nah ini konten-konten yang bisa sesuaikan juga. Kalau misalkan kita punya YouTube terus iklan isinya iklan kita semua, ya akan susah gitu untuk bisa membuat orang mau view apa yang kita miliki. Termasuk juga kita juga meng-engage customer kita lewat platform sosial media lain. Contohnya adalah di Instagram, kemudian Facebook, di mana kita juga punya akunnya sendiri. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman punya bisnis, kalau bingung gitu ya cara bikin konten di Instagram atau Facebook, nggak perlu bingung-bingung juga, karena sekarang ada banyak sekali jasa-jasa ya kan, konten kreator yang bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita. Oke, next. Nah ini adalah contohnya juga gitu ya. Kalau tadi saya bilang gitu, website itu terdisrupsi dengan orang yang belanja ke marketplace, belanja ke WA gitu kan. Nah pertanyaannya, penting nggak sih website? Ya jawabannya tidak penting, karena website itu kan dari ibarat rumah. Dulu ada case gitu ya, pas zaman saya kecil, mungkin di sini ada yang alami. Ada sosial media namanya Friendster. Ada yang pernah dengar Friendster? Entah ya. Tapi pasti nggak punya semua gitu ya. Dulu banyak orang bisnis itu lewat Friendster. Tapi begitu Friendsternya hilang, yang terjadi apa? Bisnisnya hilang juga. Nah ini yang terjadi kalau kita nggak punya rumah sendiri. Ya kan kita cuma buka toko di platform-platform tertentu. Kan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Masa depan dunia itu penuh ketidakpastian. Sehingga sangat penting kita punya rumah sendiri. Sehingga kalau sampai terjadi kenapa-napa dengan platform itu, ya paling kita masih ada gitu ya. Termasuk juga ini bisa kita kaitkan dengan konsep membership ekonomi, di mana konsumen itu kita ambil sebagai member, sehingga akhirnya lebih loyal terhadap kita. Karena biaya yang dikeluarkan untuk cari konsumen baru jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita memilih konsumen loyal. Makanya sangat penting sekali kita punya konsep membuat konsumen itu loyal terhadap brand atau produknya kita.